Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Heriawan dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi S1. Ingin mempresentasikan tentang teori ekonomi makro. Makroekonomi adalah analisis ekonomi makro, merupakan analisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Analisis yang dilakukan oleh makro, pertama, kegiatan pembeli. Dalam makro disebut konsumen. Secara keseluruhan yang ada di pasar. Dua, tingkah laku produsen yang dianalisis keseluruhan produsen dalam perekonomian. Jadi yang dianalisis adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Analisis ini berdasarkan pemikiran bahwa satu, kebutuhan dalam keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia adalah terbatas. Keadaan ini memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor produksi yang tersedia. Aspek yang dibahas dalam teori ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai sampai sejauh mana sesuatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Pandangan Keynes analisis makroekonomi menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran akrib dalam perekonomian. Analisis pengeluaran akrib dalam makroekonomi terdiri dari 4 komponen. Pertama, pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. Kedua, pengeluaran pemerintah. Tiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang keempat, ekspor dan impor. Sedangkan pengaruhnya adalah satu, perubahan harga. Dua, perubahan penawaran uang atas pengeluaran agregat. Aspek lain yang dianalisis makroekonomi adalah pemerintah mengatasi pengangguran dan inflasi. Dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu satu, kebijakan fiskal. Adalah langkah pemerintah merubah struktur dan jumlah pajak dalam pengeluaran dengan maksud untuk memengaruhi tingkah kegiatan perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dan tujuan untuk mengatasi perekonomian yang dihadapi. Lingkup teori ekonomi makro. 1. Tujuan variabel utama masalah dan kebutuhan makroekonomi. Yang kedua, menentukan tingkat kegiatan ekonomi negara. Pandangan klasik dan Keynes. Yang ketiga, menghitung pendapatan nasional. Keempat, pendapatan nasional dan pengeluaran agregat demand. Yang kelima, perubahan pendapatan nasional. Peran pemerintah dan penawaran agregat. Keenam, kebijakan fiskal. Ketujuh, sifat dan peran uang dalam perekonomian. 8. Kebijakan moneter. Variabel utama makroekonomi. Meningkatkan harga dan laju inflasi. Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju inflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga umum. Lawan inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan tingkat harga umum. Lebih lanjut tentang inflasi tarikan demand. Peningkatan kuantitas uang, jumlah uang beredar dan ekspektasi terhadap kenaikan harga. 2. Kemungkinan muncul kondisi sebagai berikut. 1. Masyarakat belum merespon kenaikan jumlah uang yang beredar. Kedua, masyarakat tidak lagi untuk menambah pos kasnya, tetapi untuk membeli barang atau memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neracanya. Ketiga, inflasi. Telah terjadi lebih parah inflasi. Masyarakat tidak lagi percaya pada mata uang yang dimilikinya. Masyarakat cenderung lebih langsung membelanjakannya. Lanjut. Kesempatan kerja atau employment rate. Cara penghitungannya yaitu U sigma AK V dibagi sigma AK dikali 100%.
AKV itu adalah angkatan kerja yang menganggur. Sedangkan AK itu adalah total angkatan kerja. Yang kedua, jenis pengangguran. Pengangguran fiksional atau pengangguran karena keluar masuknya tenaga kerja dalam perekonomian. Kedua, pengangguran struktural atau pengangguran karena perubahan struktur ekonomi. Ketiga, pengangguran defisiensi pemerintah atau pekerja yang ada lebih sedikit dibanding yang menganggur. Keempat, pengangguran alamiah. Pengangguran saat perekonomian berada dalam keadaan full employment. Ketiga, pengangguran menyebabkan pemrosesan ekonomi. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional selanjutnya akan dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu satu, pengertian nasional bruto atau gross national product, yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu. Yang kedua, produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tertentu. Pendapatan nasional potensial dan sebenarnya. Pendapatan nasional potensial adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu negara pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pendapatan nasional sebenarnya adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu perekonomian pada kondisi aktual yang ada. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung berdasarkan pada informasi tentang tingkat pendapatan nasional real dari tahun ke tahun dengan menggunakan formula sebagai berikut. Rumusnya yaitu G sama dengan pendapatan nasional real dikurang pendapatan nasional real dibagi pendapatan nasional real dikali 100. Pendapatan nasional real dapat dihitung dengan mendeflasikan dengan GVN, deflator atau indeks negara. Formula yang dapat digunakan adalah GNV real plus 1 sama dengan 100 per IHT dikali GNV T plus 1. Untuk menentukan tingkat dan pertambahan kemakmuran penduduk, perlu dihitung pendapatan per kapita atau per tahun. Pendapatan per kapita itu T sama dengan GNV T dibagi jumlah penduduk T dikali X. Pendapatan per kapital T plus 1 sama dengan GNV T plus 1 dibagi jumlah T plus 1 sama dengan Y. 3. Pertambahan pendapatan per kapital T plus 1 sama dengan dalam kurung Y min X dibagi X dikali 100%. Permasalahan pokok dalam perekonomian. Pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Keempat, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Kebijakan makroekonomi. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintahan, government expenditure, dan transfer pemerintah atau government transfer. Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contohnya, pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam, dan sebagainya. Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.